PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, Polri, PNS, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Asabri sebelumnya memiliki nama Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Asabri didirikan pada 1 Agustus 1971 dan bergerak di bidang jasa keuangan. Keikutsertaan prajurit TNI dan anggota Polri dalam Taspen mempengaruhi penyelenggaraan program Taspen karena yang pertama, perbedaan batas usia pensiun atau BUP bagi prajurit TNI, anggota Polri yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 Pasal 1 dengan PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9. Yang kedua, sifat prajurit TNI dan Polri memiliki risiko tinggi, banyak yang berhenti karena gugur atau tewas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran dalam rangka peremajaan yang dimulai pertengahan tahun 1971. Yang keempat, jumlah iuran yang terkumpul pada waktu itu tidak sebanding dengan perkiraan klaim yang akan diajukan oleh para peserta. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dan meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan Polri, maka Dephankam saat itu memprakarsai untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai, yaitu Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. Informasi awal dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada PT Asabri pada tahun 2013 mengenai program santunan yang meliputi THT, tunjangan hari tua, dapen dana pensiun, biaya operasional dan belanja modal, serta PKBL PT Asabri pada tahun 2011-2012. Selain itu, investigasi juga dilakukan BPK karena mendapatkan informasi dari eksternal. Pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi, untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik-baik saja. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut dikendalikan atau ditransaksikan oleh Heru, Beni, dan Lukman atas kesepakatan bersama dengan direksi Asabri, sehingga seolah-olah saham-saham tersebut bernilai tinggi atau liquid, padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanyalah transaksi semu yang hanya menguntungkan Heru, Beni, dan Lukman, serta merugikan investasi Asabri, karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham-saham tersebut. Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan dibeli kembali dengan nomine Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Beni. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Beni, dan Lukman. Jaksa Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 8 orang tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri. 8 orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, mantan Direktur Utama PT Asabri periode tahun 2011 sampai Maret 2016, yaitu Majen Adam Rahmat Damiri. Yang kedua, mantan Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 sampai Juli 2020, yaitu Letjen Sony Wijaja. Yang ketiga, mantan Direktur Keuangan PT Asabri
periode Oktober 2008 sampai Juni 2014 yaitu Bakhtiar Effendi. Yang keempat, mantan Direktur Asabri periode 2013 sampai 2014 dan 2015 sampai 2019 yaitu Hari Setiono. Yang kelima, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2012 sampai Januari 2017 yaitu Ilham W. Siregar. Yang keenam, Direktur Utama PT Prima Jaringan yaitu Lukman Purnomo Sidi. Yang ketujuh, Direktur Utama PT Hanson International Tbk yaitu Beni Cokro Saputro. Dan yang kedelapan yaitu Komisaris PT Trada Alam Minera yaitu Heru Hidayat. Berikut adalah hasil audit dari BPK terkait dengan kasus PT Asabri. BPK mengungkapkan 15 temuan diantaranya ketidakefisienan penempatan investasi dan kerugian negara. Taksiran nilai ketidakefisienan sendiri adalah sebesar 834,72 miliar. Selain ketidakefisienan, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar 637,1 miliar. Dalam laporan itu juga disampaikan bahwa nilai kinerja pengelolaan investasi PT Asabri berada di angka 59,61%, yang artinya kurang efisien. BPK RI menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asabri. Nilai kerugian yang timbul akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 22,78 triliun. Penyimpangan tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara pada PT Asabri yang merupakan nilai investasi PT Asabri sendiri yang ditempatkan dalam saham dan reksadana yang tidak sesuai dengan ketentuan dan belum kembali sampai tanggal 31 Maret 2021. Berikutnya bukti audit. Yang pertama, bukti aktivitas di PT Asabri yang berupa hasil audit internal dari Polri. Yang kedua, portofolio saham PT Asabri. Yang ketiga, laporan hasil pemeriksaan investigatif tentang perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri periode tahun 2012 sampai dengan 2019. Yang berikutnya tekanan audit. Tekanan audit di sini berupa pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu Heru Hidayat, Beni Joko Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Selanjutnya adalah dampak dari kasus PT Asabri. Yang pertama, merugikan nasabah dan negara karena dananya dipakai untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, persoalan terkait keuangan yang dialami oleh PT Asabri ini disebut berbagai pihak dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian dan kepada pemerintah. Yang ketiga, jika masalah Asabri tidak kunjung diselesaikan, bisa berdampak sistematik kepada sejumlah perusahaan asuransi lainnya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal sangkaan primer, yakni pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait kasus PT Asabri, kiranya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih.